Halo pemirsa, mengaku anggota Ormas seorang pria melakukan pemerasan 50 juta rupiah di proyek perkantoran di Kembangan, Jakarta Barat. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serka. Lupa memadamkan api usai membakar sampah, puluhan lapak barang bekas di Kota Bekasi terbakar. Kencangnya angin membuat api menjalar ke sejumlah rumah kontrakan. Kobaran api membakar puluhan lapak pengumpul barang bekas di Jalan Wadas, Jati Cempaka, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kuatnya hembusan angin membuat sejumlah rumah kontrakan yang ada di sekitarnya ikut terbakar. Menggunakan alat seadanya, warga mencoba memadamkan api. Petugas yang tiba di lokasi kejadian bersama warga berupaya menjinakkan si jago merah. Kejadian ini akibat sejumlah pekerja lapak pengumpul barang bekas lupa mematikan api usai membakar sampah yang ada di belakang lokasi kejadian. Awal api menurut informasi dari pembakaran sampah ada di belakang, cuman mungkin dia lupa pantau sejauh mana pembakaran gedenya, akhirnya dibantu dengan angin. Yang informasi terakhir tadi saya dapat, dibantu oleh angin, akhirnya langsung membesar. Mayoritas di sini lapak. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Kasusnya ditangani petugas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki kelompok geng motor yang menganiaya 3 petugas ronda di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Ketika korban diserang mendadak saat jaga malam, seorang korban terluka parah di punggung. Polisi membentuk tim gabungan dari Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota untuk mengungkap kawanan geng motor yang mengeroyok dan menganiaya petugas ronda di Jalan Haji Nawi, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. 3 orang saksi telah diperiksa. Polisi juga menyita barang bukti CCTV dan memegang identitas para pelaku. Kepolisian kami sudah lakukan penyelidikan. Jadi perkembangan kita akan sampaikan kembali. Ada korban juga? Betul, ada korban, ada upaya-upaya perlawanan sebenarnya, sehingga si korban itu dikejar, ada upaya bacokan juga. 3 korban petugas ronda sedang jaga malam tiba-tiba diserang kawanan geng motor. Lebih dari 10 orang berboncengan sepeda motor menyerang dengan senjata tajam. 1 orang korban berlari dan terjatuh tetap dianiaya, sementara 2 rekan korban lain berhasil menyelamatkan diri. Polisi kini melakukan razia rutin untuk mengantisipasi aksi susulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang pencuri wanita tertangkap di Batubara, Sumatera Utara. Menghindari amuk warga, pelaku berlindung kepada seorang pria yang menangkapnya. Warga 50 Batubara, Sumatera Utara dikejutkan dengan tertangkapnya seorang pencuri wanita. Warga yang emosi sempat memaksa AA 22 tahun untuk memperlihatkan wajahnya. Namun pelaku tetap bertahan menyembunyikan wajahnya kepada seorang pria yang menangkapnya. Pelaku tertangkap saat akan mencuri di rumah warga. Pada catatan pemilik rumah, aksi pencurian sudah beberapa kali terjadi dengan total kerugian hingga mencapai 5 juta rupiah. Menghindari amuk warga, pelaku dibawa ke pihak berwajib. Dia masuk ke rumah Atu ini berniat memang mengambil uang Atu. Tetapi
dia mengatakan dia tidak mendapatkan uang tersebut. Pengakuannya Bang, berapa kali dia udah masuk ke rumah itu Bang? Korban mengatakan sudah 3 kali masuk ke rumah itu. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan usai pelaku bersedia mengganti kerugian korban. Dari Batubara, Sumatera Utara, Valdi Pelka melaporkan. Melanggar protokol kesehatan, arena judi sabung ayam di Pesta Adat Rambu Solo, Tanah Toraja digerebek petugas. Ironis, acara pesta adat ini diduga diselenggarakan oleh anggota Satgas COVID-19. Kerumunan warga yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan terjadi pada sebuah pesta adat Rambu Solo di Batu Tapan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat yang hadir juga menggelar judi sabung ayam. Petugas yang datang ke lokasi segera membubarkan pesta adat kematian tersebut yang diduga digelar oleh seorang pejabat Satgas COVID-19 setempat. Pada kasus ini, 3 penyelenggara sabung ayam diantaranya wasit diperiksa. Ada berapa orang yang sudah diperiksa? Yang sampai hari ini 3. Sudah 3 yang masuk dari pelaksana dan penitia-penitia di atas. Hari ini jadwalkan dari yang ada di panggung itu yang ya bahasa kita wasit lah ya, itu yang dijadwalkan hari ini. Dan sementara kita jemput. Memang kan kita tidak tahu di mana posisinya, tetapi kita sudah identifikasi namanya dan sedang dijemput oleh. Petugas terus menyelidiki kasus ini. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Pemirsa, polisi mengambil sampel DNA sejumlah saksi untuk mengungkap pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di bagasi mobil di Subang, Jawa Barat. 25 saksi diperiksa termasuk suami korban dan istri mudanya. Keluarga mengungkap korban kerap mendapat teror dari istri muda yang telah 8 tahun dinikahi suaminya. Polisi mengambil sampel DNA dari sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan Tuti Suhartuti dan Amelia Mustika Ratu, anak gadisnya. Garis polisi masih membagari rumah korban di Kampung Ciseti, Desa Jalan Gagak, Subang, Jawa Barat. Kedua korban ditemukan mengenaskan tanpa busana di bagasi mobil mewah yang terparkir di halaman rumah korban. Fakta pembunuhan, tidak ada kerusakan di pintu maupun jendela rumah korban. Barang yang hilang hanya handphone milik Amelia. Pelaku pembunuhan diperkirakan lebih dari 2 orang. Pelaku diduga tidak mahir mengemudi saat memindahkan mobil. Polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik Mabes Polri untuk mendapat bukti tambahan. Kita masih menunggu apa hasil analisa dari barang bukti yang kami temukan di TKP untuk kemudian nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Sampai saat ini sudah 25 orang saksi yang diperiksa termasuk Yosep suami korban dan istri mudanya yang telah 8 tahun dinikahi serta pacar korban Amelia. Keluarga mengungkap korban Tuti kerap mendapat teror dari istri muda suaminya. Muda, saya tuh udahlah jangan itu, udah ganti, makanya saya mau kalau menghubungi dia kan susah. Udah itunya nomornya suka diganti-ganti gitu. Si HP itu sengaja saya suruh gitu. Daripada dia kan tambah emosi gitu kan kalau itu diteror gitu, udah ganti gitu, makanya dia mah susah. Paling saya kalau itu temel mama ke dia orang itu gitu. Paling gitu. Itu udah lama Bu neror gitu? Ya udah sampai sekarang mungkin sampai. Sebelum peristiwa ini terjadi dengar lagi nggak sempet neror lagi gitu atau ada percecokan dengan bapaknya atau gimana? Ya, kalau sama bapaknya banyak suka bertengkar gitu. Emang nggak harmonis dari dulu waktu Amel usia 4 tahun tuh udah enggak. Namun saat diperiksa polisi, sang istri muda yang telah 8 tahun dinikahi mengaku hubungannya harmonis dengan korban Tuti. Mungkin bukan teror, hanya sekedar obrolan lah antara istri muda dengan istri tua. Tapi sepanjang ini keadaan masih, kalau dibilang harmonis mungkin tidak, karena mungkin pasti ada lah perbedaan antara istri muda dan, tapi dibilang tidak harmonis juga tidak. Cuman yang pasti kondisi masih baik-baik saja. Sebelum terjadi pembunuhan pukul 8 malam, Joseph pergi meninggalkan Tuti istrinya dan Amelia di rumah.
Yosep pergi terkait pekerjaan dan menginap di rumah istri mudanya. Sekitar pukul 7 pagi, Yosep pulang namun curiga melihat gerbang terbuka, ada baju di bak sampah berlumuran darah dan mobil mengarah keluar. Yosep kemudian melapor ke kantor polisi. Yosep pulang ke rumah bersama polisi mendapati istri dan anaknya tewas tanpa busana di jok belakang mobil. Di beberapa ruangan ditemukan darah berceceran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan melaporkan. Seorang bocah laki-laki tewas tertabrak saat menonton balap liar. Korban tertabrak saat menonton kakaknya yang menang balap liar hingga tak sadar memasuki arena balap. Video amatir merekam saat bocah laki-laki tertabrak dan terseret di area balap liar yang digelar di ruas jalan tol Batubara, Sumatera Utara. Korban alami luka parah di kepala bahkan tragis bersimbah darah. Bocah 11 tahun ini asik menonton kakaknya yang menang dalam balapan tanpa sadar telah memasuki arena balap. Naas korban tertabrak dari belakang, terseret puluhan meter hingga tewas di lokasi. Pelaku dalam penangguhan tahanan karena masih dalam perawatan. Namun, proses hukum akan terus berlanjut, bahkan pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dan hari ini, Arya Aditya yang telah melakukan laka ya terhadap satu orang bernama Aljudin Akbar yang umur 11 tahun, waktu itu meninggal dunia. Jadi kita lanjutkan proses hukumnya ke kejaksaan atau ke JPU sehingga hari ini kita limpah karena kasusnya sudah P21. Dari kasus ini orang tua diimbau untuk mengawasi kegiatan anak-anak yang masih di bawah umur. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka melaporkan. Seorang bocah laki-laki terpleset ke sungai saat sedang bermain. Setelah 16 jam, jasad korban ditemukan tersangkut di batang pohon. Wanita ini terus menangis mendapati cucunya tewas tenggelam di Sungai Alang Tahar Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Jenazah bocah tersebut tersangkut pada pohon sawit yang tumbang ke sungai. Peristiwa itu berawal saat korban bersama teman-temannya asik bermain di pinggir sungai Talang Tahar. Secara tiba-tiba korban terpleset ke sungai dan hanyut terbawa arus. Kasus ini segera dilaporkan ke pihak terkait. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan 16 jam kemudian. Pantau posisi tempat arusnya lumayan deras. Saya naik lagi bersihkan sampah, anak itu kembali kanyut ke dalam. Baru setelah itu saya pindah lagi. Itu nyangkutnya di pohon apa itu? Di pohon sawit tumbang. Usai disolatkan, jenazah dimakamkan. Para orang tua agar mengawasi buah hati saat bermain di tempat yang membahayakan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Faldi Pelka melaporkan. Perampok bersenjata api di toko emas Kota Medan gasak 5 kg perhiasan emas. Pelaku melepas tembakan hingga mengenai juru parkir. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap disergap.